Salam sukacita, shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara lakukan, izinkanlah Yesus selalu ada di dalam hidup saudara-saudara, agar kasih karunia selalu menjadi bagian dalam kehidupan umat-umatnya. Setiap problema kehidupan yang ada pada kita, bawalah kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan kelegaan dan kelepasan dari setiap kesusahan yang kita alami setiap saat dan setiap waktu. Izinkanlah saya untuk membagikan pekabaran firman Tuhan, renungan singkat yang Tuhan telah taruh di hati dan hidup saya, dan saya bagikan kepada saudara-saudaraku sekalian. Renungan dengan judul yang ingin saya bagikan bagi kita semua adalah dengan judul Aku Memelukmu Dengan Doaku. Kalau kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-26, saya hanya ingin membaca pada ayatnya yang ke-8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan aku memelukmu dengan doa sering digunakan oleh orang-orang yang ingin memberikan dukungan kepada orang lain, tetapi terhalang oleh jarak. Bayangkan, kita mendengar sahabat kita mengalami musibah. Ketika kita tahu bahwa pelukan akan sangat berarti baginya, namun sungguh disayangkan kita tak dapat hadir di sana. Satu-satunya cara adalah dengan mendoakannya. Ingat, satu-satunya cara adalah mendoakannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cara begitu banyak dilakukan oleh manusia, tapi cara untuk mendoakan orang dengan cara memeluknya dengan doa-doa yang kita panjatkan baginya. Yesus tahu bahwa dia tidak akan ada lagi bersama murid-muridnya. Kita bisa lihat dalam Yohanes 17 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Yesus juga tahu dia tidak akan ada bersama-sama dengan orang-orang yang menjadi percaya kepadanya karena pemberitaan para murid secara fisik. Oleh karena itu, dia berdoa kepada Bapa, memohon bagi orang-orang yang dia kasihi. Selama Yesus berada di dunia, dia telah menjaga semua orang yang dipercayakan oleh Bapa kepadanya. Dia memegang mereka dengan begitu kuat, hingga tidak membiarkan orang-orang pun binasa selain dia yang sudah ditentukan. Kita bisa lihat dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-12. Kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Namun keterbatasan itu bukan alasan untuk merasa tidak berdaya dan putus asa, lalu hidup dalam ketidakpedulian terhadap sesama. Dalam keterbatasan, kita hidup karena Dia dan bersama dengan Dia yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita percaya bahwa Dia yang menciptakan kita tidak terbatas, kita bisa meyakini bahwa Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak terbatas pula. Doa kita mengungkapkannya, kepercayaan itu. Suatu saat, karena keterbatasan jarak dan waktu, bahkan tidak berdaya karena kelemahan fisik dan hal lainnya, kita tidak bisa hadir bagi orang yang kita kasih di tengah musibah yang dialaminya. Bisa jadi sungguh-sungguh tak berdaya karena hanya bisa tergeletak di tempat tidur. Doa adalah cara kita untuk tetap bisa memeluk kekasih-kekasih kita. Doa adalah cara kita tetap berdaya untuk peduli kepada mereka.
Sebab doa adalah pernyataan iman bahwa Allah yang tidak terbatas, yang penuh kuasa, menyertai mereka senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini hamba mau berdoa khusus kepada orang-orang yang tidak berpengharapan, orang-orang yang dalam keadaan kesulitan susah, orang-orang yang dalam penuh dengan kecemasan, khawatir dan sebagainya. Mari Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka. Mari Tuhan topang hidup mereka. Mari Tuhan lihatlah mereka satu persatu. Oh Tuhan kami di surga, jaga, lindungi, pelihara seluruh umat-umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kasih sayang dan penjagaan Tuhan menjadi kenyataan di dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Ampunkan orang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.